Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi ya, saya Bu Upik untuk CGP Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga dari sekolah kita ya Bapak ya. Salam dan bahagia dan terima kasih sekali Pak San sudah berkenan menjadi salah satu kepala sekolah yang saya wawancarai untuk tugas modul 3.1 Meniko tentang pengambilan keputusan tentang dilema etika. Bapak sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Baru 11 tahun. 11 tahun, wah luar biasa nih Pak. Nah, Bapak mohon maaf, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Jadi yang pertama untuk dilema etika, itu kita perlu menilik kasusnya seperti apa gitu. Kemudian saat kita tahu kasus, kita perlu mencari dari dua sisi yang berseberangan. Saya kita lebih akan objektif lah gitu, dari yang bersangkutan seperti apa, orang yang lain seperti apa dan lain sebagainya. Ini dalam kasus seperti ini kemudian kita perlu melihat apakah ini melanggar regulasi atau enggak. Nah, regulasi ini kan sebagai tolak ukur moral kalau pegawai ya, gitu. Nah, kemudian biasanya saya juga ngajak diskusi dengan sejawat. Kadang bisa dengan pengawas, kadang dengan sesama kepala sekolah atau teman dalam satu kantor waka minimal begitu. Seperti itu, Bu. Jadi biasanya kami melihat seobjektif mungkin tentang permasalahan itu. Kemudian kami mempertimbangkan dengan berbagai kemungkinan pilihan-pilihan. Jadi dari pilihan-pilihan itu kita melihat mana yang paling menguntungkan. Semua mesti ada keuntungan, ada kekurangan gitulah ya. Tapi bagaimana ini bisa menguntungkan yang bersangkutan dan kita juga untung. Tapi tetap di ranah yang tadi regulasi tadi nih Pak. Gitu. Baik Bapak, terima kasih untuk yang kan saran itu sangat penting. Ya, di samping saya sendiri kan ya memang sebenarnya harus punya pendirian. Harus punya pendirian. Tapi bahwa saran masukan itu nanti akan menjadi hal yang memudahkan dari seluruh teman-teman tim ya, karena semangatnya kan untuk kebaikan lembaga. Itu saja patokannya, semangatnya untuk kebaikan lembaga. Jadi dukungan dari seluruh personel yang berada di sekitar kita itu yang mempermudah kita gitu. Apa yang dikehendaki, kan kadang-kadang ada aspirasi yang tidak tersampaikan langsung. Ya, jadi maka kita mengambil keputusannya tetap menyerap dari tim, lewat tim kan, seperti itu. Baik Bapak, dari semua hal yang Bapak sudah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Bapak? Jadi pembelajarannya ya kita harus menjadi lebih bijaksana. Waskito Pak. Ya, bijaksana itu penting sebab kalau hanya lurus berpaku pada aturan kaku malah itu bukan menjadi kadang-kadang tidak menjadi kemaslahatan. Tapi ya kita upayakan mengikuti ketentuan, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan gitu, tidak harus kaku gitu. Yang penting tidak melanggar, ya ada batasan-batasan primernya itu tidak terlanggar gitu. Nah, fleksibilitas dalam implementasi itu ya tetap ada. Aduh, bahasanya keren banget ya, fleksibilitas dalam memfermentasikan. Oh my God, mengimplementasikan itu semuanya ya Pak ya. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bapak, saya bisa mendapatkan banyak hal di sini, sesuatu yang tak terduga bahwa problematika
simple ataupun apapun tetap kita harus tetap bijaksana dalam mengambilnya. Apapun faktornya juga kita harus bisa menyesuaikan juga ya Pak ya, tapi tetap punya prinsip. Betul, kita ada prinsip. Kebijaksanaan itu penting kan untuk kebaikan semuanya. Betul Bapak. Gitu, ya. Terima kasih sekali Bapak. Sehat-sehat. Ya, amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Kat. Kalau bisa itu kita matchkan, tapi jangan lupa nanti hasil akhirnya itu juga kita upayakan yang terbaik untuk semuanya. Oke. Berarti lebih kepada bahwa jika itu memang institusi aman, itu keputusannya. Oke, baik Ibu. Yang terbaik untuk semuanya. Oke. Jadi tidak hanya berbasis aturan saja, tapi juga ada rasa peduli, toleransi, juga nanti kita titik beratkan pada hasil akhirnya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan Ibu ya dalam mengambil keputusan? Terus-menerus berlatih. Terkadang satu kasus dengan kasus yang lain itu kan berbeda. Spesifiknya berbeda. Dan ini juga harus terus belajar dengan melibatkan ya teman-teman, ya Bapak Ibu guru karyawan, masukan. Dan saya terus terang, apalagi saya kepala sekolah baru, dan terus belajar. Right, Ibu, setuju saya. Nah, terkait dengan itu, tentunya kan dari kurun waktu Ibu menjadi kepala sekolah di Amanah Hinggih sampai dengan sekarang, ada nggak yang kasus yang bikin Ibu merasa, oh my God, this is hard, ini tuh sulit, ya Allah saya harus bagaimana? Ada nggak Bu yang seperti itu? Ya, ada. Berarti solusi untuk pribadi diri Ibu di sini sebagai kepala sekolah yang paling langkah utama selain uji tadi ya Bu ya. Selain uji tadi berarti Ibu akan bagaimana Bu? Kalau misalnya ada yang berat yang memang itu menurut Ibu itu cenderung kepada dilema etika tapi memang lumayan berat gitu. Ya, sekali lagi ya kita mengkaji aturan-aturan yang berlaku tadi sesuai dengan, kemudian kita cocokkan atau kita matchkan dengan kasusnya. Kira-kira dengan kasus tersebut ada nggak aturan-aturan yang dilanggar? Kalau misalnya aturan ternyata aman, nah kita lihat dari kondisi psikologis juga. Ya betul sekali. Ya. Jadi kondisi psikologis, andaikan itu melibatkan siswa ya, melibatkan kondisi psikologis siswa tersebut dan juga siswa di kelasnya, atau mungkin siswa dalam satu sekolah, termasuk interaksinya dengan Bapak Ibu guru karyawan, dan termasuk komprehensif ya Bu ya. Luar biasa. Itu contoh misalnya. Kita harus sampai kepada pemikiran tidak hanya pada satu harapan titik di samping itu juga harapan kita gitu. Kita tekankan harapan kita, terutama apabila kita menghadapi siswa, adalah harapan kita yang terbaik untuk masa. CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 2 Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Dalam demonstrasi kontekstual di modul 3.1 ini, kami ditugasi untuk mewawancari kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika.
Di sesi penugasan ini saya mewawancarai 3 kepala sekolah. Satu kepala sekolah saya dari SMA Negeri 2 Purbalingga, Bapak Nur Samsudin SPD Fis. Kemudian yang kedua dari SMA Negeri 1 Purbalingga, Bapak Joko Wiranto. Dan yang ketiga Ibu Kurnianingsi SPD selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Kutasari. Hal-hal yang menarik yang muncul pada saat wawancara adalah banyak sekali jawaban-jawaban di luar ekspektasi saya yang saya akhirnya tergerak untuk menggali pertanyaan tersebut, menggali pertanyaan yang masih ingin saya tahu tentang tipsnya, triksnya dan lain sebagainya. Di mana saya benar-benar lihat bahwa beliau bertiga itu sangat kreatif, namun tetap selaras dengan regulasi, cermat, berdasarkan analisis data, objektif, berkeadilan, melibatkan tim dalam membuat keputusan untuk menghasilkan keputusan yang berkelindahan dan makna. Dilema etika yang dipaparkan oleh beliau bertiga sungguh variatif dan menambah wawasan saya dalam mengidentifikasi suatu kasus dilema etika. Langkah yang diambil dalam mengambil keputusan dimulai dari identifikasi kasusnya, kemudian meminimalisir dampak yang kurang baik, selaras dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan juga langkah pengujian, walaupun tidak semua 9 langkah pengujian dilakukan. Yang saya dapatkan adalah beragamnya jawaban yang dipaparkan oleh para kepala sekolah tersebut membuat saya sadar bahwa dalam mengambil keputusan itu perlu ketenangan, kecermatan, kreativitas, ilmu pengetahuan dengan meliterasikan diri, open minded, keterampilan dalam mengelola kasus dan juga objektif serta data akurat, serta melibatkan kolaborator sehingga akan selaras dengan prinsip 4-3-9T dalam langkah pengujian bahasa. Keputusan yang hasil ini tentunya akan berbeda pada siswa sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil wawancara 2-3 pimpinan tersebut memiliki persamaan seperti para pimpinan dalam mengambil keputusan dilema etika bermuara pada legal, regulasi, konsultasi dengan pimpinan, sharing pengalaman dengan pimpinan yang lain, serta berkolaborasi dengan tim yang terlibat dalam kasus atau kondisi tersebut. Hasil keputusan dititik beratkan pada yang paling bisa menjaga nama baik institusi, nyaman, aman, dan bermanfaat bagi masa depan institusi dan juga siswa, atau lebih kepada end best thinking proses atau resultnya. Para kepala sekolah mengambil keputusan dengan suasana hati yang tenang, di mana ini keterampilan KSP muncul, kemudian cermat terhadap kasus dengan kemampuan klinis dari para kepala sekolah, kemudian mendalam dalam menggali akar kasus, kemudian melibatkan kolaborator sehingga keputusan akan lebih bermakna, berterima, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan dalam pengambilan keputusan ketiga kepala sekolah tersebut adalah pengalaman yang lebih dari 10 tahun oleh Pak Samsudin dan juga Pak Joko Wiranto menjadikan beliau sudah begitu cermat, hafal dengan aturan yang nanti akan dikenakan di dilema etika tersebut, serta tenang dalam memutuskan, namun tidak meninggalkan kewaspadaan beliau berdua tentang dampak dari putusan tersebut. Sedangkan ibunya memutuskannya sudah sesuai dengan teori 4-3-9T dengan 9 langkah ujian dilakukan oleh beliau, dan beliau pernah mengalami dilema etika yang keputusan itu menghasilkan opsi dilema dan disebutkan kepada siswa yang mengalami yaitu siswa berada sekolah walaupun tidak di sekolah. Dari
Kemudian yang kedua adalah Bu Kurnianingsih yang sangat spektakuler dengan memutuskan program-program preventif dengan pemantauan dan tata kelola yang sudah disepakati oleh guru dan pendik, sehingga transformasi pendidikan yang diharapkan yaitu terwujudnya kedisiplinan dan profil pelajar Pancasila di sekolahnya. Rencana para pimpinan dalam mengambil keputusan dengan masalah dilema etika adalah melalui analisa permasalahan secara utuh, runtut, dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan, sehingga akan dihasilkan keputusan yang menyeluruh atau komprehensif dan berkelanjutan untuk masa depan ataupun kultur budaya dari sekolah tersebut. Para pimpinan dapat mengukur efektivitas keputusan mereka dari rentang waktu setelah keputusan dibuat dengan melakukan refleksi, evaluasi ketercapaian keputusan, dan diskusi dengan tim tentang kebermanfaatan, gejolak atau feedback positif bagi institusi. Jika saya menghadapi permasalahan dilema etika untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan yang sama-sama benar atau dilema etika tersebut, saya akan melakukan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Saya awali dengan mengenali nilai-nilai yang bertentangan, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus atau situasi tersebut. Setelah itu saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian melakukan uji dengan salah, menguji paradigma dengan salahnya, dan melakukan prinsip penyelesaian dilema etika keputusan yang tak terduga itu menjadikan saya lebih kreatif dengan meliterasikan diri dan juga merefleksikannya setelah putusan dibuat. Dilema etika ataupun rujukan moral itu ketika menemui masalah tersebut saya akan menerapkan langkah-langkah 439P dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, selain itu, kapan saya akan melakukannya? Tentu ketika saya mendapatkan masalah, saya segera untuk melakukan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Selain itu, ketika saya menemui atau mendapatkan rekan guru yang memang ada permasalahan, saya akan segera menawarkan bantuan dengan langkah 439P-nya, sehingga putusan yang dibuat akan berpihak pada siswa sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal serta bertanggung jawab dengan putusan tersebut. Terima kasih untuk kali ini apa yang sudah saya sampaikan dari refleksi dari demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini. Semoga bermanfaat dan tentunya saya belajar banyak